Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam semua. Kami dari tim CC25 CF168 dengan bangga mempersembahkan Diagnosis, sebuah solusi digital yang cerdas, aman, dan instan untuk screening resiko penyakit jantung dan diabetes, yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Tim kami terdiri dari 6 orang. 3 orang dari jalur machine learning, yaitu saya Vanda, dan 2 rekan saya, Septi Isdayana dan Diana Mulhima, serta 3 rekan saya dari jalur front-end dan back-end engineering, yaitu Sila, Merita, dan Alia. Di sini kami didampingi oleh 2 advisor, yaitu Bapak Agung Kurniawan untuk Aksbes Teknik Backend dan Bapak Immanuel Abraham untuk bidang ide dan bisnis. Dalam presentasi kali ini kami akan menyampaikan dalam 7 bagian, yaitu latar belakang, alasan proyek dikembangkan, produk serupa dan posisi diagnosis, hasil dan fitur diagnosis, jalur machine learning, infrastruktur front-end dan back-end, serta dokumentasi dan demo. Nah, ini bagian pertama. Menurut World Health Organization pada tahun 2023, 5 penyebab kematian tertinggi di Indonesia itu stroke, serangan jantung, diabetes mellitus, tuberkulosis, dan sirosis hati. Data ini menunjukkan bahwa penyakit tidak menular, khususnya penyakit jantung dan diabetes, menempati posisi yang sangat dominan sebagai penyebab utama kematian di negara kita. Selanjutnya, studi oleh Wahidin et al. Pada tahun 2024 memproyeksikan bahwa prevalensi diabetes di Indonesia akan meningkat drastis dari 9,19% pada tahun 2020 menjadi 16,09% pada tahun 2024. Bahkan angka kematian akibat diabetes ini diperkirakan mencapai hampir 1 juta jiwa di tahun yang sama. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan. Nah, selain itu, berdasarkan penelitian Ramadan et al. Pada tahun 2025, ditemukan bahwa 74 pasien itu diabetes tipe 2 yang di Surabaya mengalami dislipidemia, kondisi kadar lemak darah yang tidak normal. Hal ini secara signifikan meningkatkan resiko penyakit jantung koroner dan memperkuat fakta bahwa penyakit-penyakit ini saling berkaitan serta bisa memperparah kondisi satu sama yang lain. Nah, data dan studi ini menegaskan bahwa deteksi dini penyakit jantung dan diabetes adalah kebutuhan mendesak, bukan hanya untuk individu, tapi juga untuk sistem kesehatan secara keseluruhan. Iya, berikut adalah beberapa alasan mengapa diagnosis bisa menjawab kebutuhan nyata. Yang pertama adalah hambatan akses dan finansial, kemudian yang kedua adanya kurangnya kesadaran dari masyarakat, kemudian yang ketiga adalah isu privasi dan keamanan data. Selanjutnya, hasil yang sudah ada, yaitu posisi diagnosis di antara solusi lain seperti Halodoc, Halo Dokter, dan Satu Sehat. Yang pertama adalah pengelolaan data. Platform tersebut mengandalkan proses server-side, artinya data pengguna dikirim dan diproses di server mereka. Sedangkan diagnosis memproses seluruh data langsung di perangkat pengguna, sehingga tidak ada data pribadi yang dikirim atau disimpan di server, sehingga dapat menjaga privasi secara maksimal. Kemudian yang kedua, dari sisi cakupan penyakit, produk-produk seperti Halodoc dan Halo Dokter menawarkan layanan untuk berbagai jenis penyakit, dari yang ringan hingga kronis. Kemudian yang diagnosis itu sebaliknya, yaitu kami menargetkan 2 penyakit tidak menular, yaitu diabetes dan penyakit jantung. Kemudian yang ketiga dari sisi pendekatan, Halodoc lebih bersifat kuratif dan konsultatif, sedangkan diagnosis membantu masyarakat melakukan screening sebelum penyakit dapat berkembang. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Kemudian di sini diagnosis hadir sebagai solusi, yaitu sebuah aplikasi web cerdas yang menyediakan alat screening risiko penyakit jantung dan diabetes secara instan, gratis, dan aman. Ini adalah beberapa keunggulan dari diagnosis, yaitu aksesibel, cepat, aman, dan edukatif. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini machine learning yaitu pertama tool dan library-nya yaitu dari Kaggle, datanya, notebook dari Colab, bahasa pemrogramannya Python, Pandas, TensorFlow, NumPy, Matplotlib, Keras, dan Seaborn. Selanjutnya, data training. Tahap pemrosesan data, langkah pertama yang dilakukan itu membersihkan data dan menyiapkan data sebelum digunakan untuk pelatihan model. Kami menggunakan 2 dataset utama untuk penyakit jantung dan penyakit diabetes. Selanjutnya, dari kedua dataset ini, kami melakukan serangkaian proses pemrosesan. Yang pertama yaitu penghapusan duplikasi data, yaitu untuk mencegah bias pelatihan yang tidak perlu, menghapus fitur-fitur dengan korelasi rendah terhadap target variabel agar model lebih fokus pada fitur yang benar-benar relevan, mengoptimalkan memori dilakukan dengan mengubah tipe data dari float 64 menjadi float 32, atau ini akan menjadi proses pelatihan lebih efisien. Yang terakhir yaitu penanganan outliner, terutama pada kolom seperti BMI, menggunakan metode clipping. Ini juga dilakukan kami untuk menstabilkan distribusi dan mencegah nilai ekstrim memengaruhi bobot pelatihan. Selanjutnya itu fitur selection. Kami menggunakan 3 metode seleksi fitur berbeda. Sorry, sebelumnya dulu. Selanjutnya yaitu seleksi fitur.
kami melakukan 3 metode seleksi fitur berbeda untuk memastikan hasil yang paling optimal dan konsisten. Yang pertama yaitu menggunakan RFE, Select Best, dan Random Forest fitur important. Selanjutnya, kami membangun 2 model deep learning CNN yang berbeda. Sorry, tampilannya Canva nggak sih? Oke, di sini ada arsitektur model deep learning, Deep Neural Network. Kami membangun 2 model Deep Neural Network yang berbeda arsitekturnya tergantung pada kompleksitas penyakit yang diprediksi. Yang pertama, model prediksi diabetes, terdiri dari 3 hidden layer, masing-masing dengan sejumlah neuron yang dioptimalkan melalui tunning. Kami menambahkan batch normalization pada setiap layer untuk mempercepat konvergensi dan menjaga stabilan distribusi nilai input. Ditambahkan juga dropout layer dengan rasio tertentu yang membantu mencegah overfitting dan cara mematikan neuron secara acak saat training. Yang kedua yaitu model prediksi resiko jantung, menggunakan arsitektur yang lebih ramping dan efisien karena datanya lebih bersih dan fitur yang relevan lebih terfokus. Meski sederhana, performa yang sangat tinggi berkat pemilihan fitur dan processing yang matang. Kedua model ini menggunakan fungsi aktivasi ReLU pada hidden layer dan sigmoid pada output layer karena kami melakukan klasifikasi biner yaitu resiko tinggi atau tidak terhadap penyakit. Selanjutnya, pelatihan dan evaluasi model. Untuk memastikan pelatihan yang optimal, kami menggunakan strategi early stopping dan validation split. Hasil evaluasi menunjukkan performa yang hampir sempurna dengan akurasi 98,7% dan AUC mencapai 99,8% untuk menunjukkan keandalan yang sangat tinggi, yaitu untuk memprediksi penyakit jantung. Selanjutnya, hasil evaluasi menunjukkan bahwa model prediksi diabetes mencapai akurasi sekitar 74,1% dan AUC sebesar 81,2% dengan rekal yang tinggi dalam mendeteksi penderita diabetes. Kami juga menggunakan metrik lain seperti Cancer metric, precision recall, dan F1 score untuk analisis lanjutan selama eksperimen. Selanjutnya, setelah model berhasil dilatih atau diuji, kami menyimpan 3 format utama untuk berbagai kebutuhan, yaitu TensorFlow Saved Model, Crossfile, dan TensorFlow JS Model. Selanjutnya, selanjutnya mengenai tools yang dibutuhkan untuk front end dan juga back end. Nah, di sini tools yang dibutuhkan untuk front end dan juga back end yaitu ada dari sisi back end, yaitu ada Visual Code. Visual Code ini dipakai untuk menjalankan atau membuat kode dari sisi back end untuk mengerjakan API dan juga server yang dibutuhkan untuk menghubungkan website dari segi front end dan juga back end. Kemudian di sini ada Netlify. Netlify ini dipakai untuk melakukan deploy website agar website tersebut dapat diakses secara online. Kemudian yang ketiga di sini ada Node.js. Node.js ini dipakai untuk menjalankan JavaScript dari sisi server yang dipakai untuk membuat API, mengelola database, dan juga menangani request ataupun respon dari klien. Kemudian yang keempat di sini ada Postman. Postman ini dipakai untuk menguji setelah kita membuat server ataupun membuat endpoint API, maka akan dilakukan yaitu pengecekan atau menguji dan melihat respon dari API bisa menggunakan yaitu request, get, post, put, delete, dan kemudian akan menambahkan authorization dan header sesuai kebutuhan API. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu mengenai tools yang dibutuhkan mengenai front end. Dari sisi front end, kami menggunakan 5 tool. Yang pertama ada Figma. Figma ini kami gunakan untuk mendesain tampilan aplikasi diagnosa. Selanjutnya ada HTML untuk mengimplementasikan kode-kode yang kami buat untuk dari hasil Figma tersebut. Yang ketiga ada JS, dan yang keempat ada Visual Studio Code, yang terakhir ada CSS untuk mendesain dari tampilan website yang kami gunakan dan atau memperindah dari tampilan yang kami gunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk fitur layanan diagnosis ini ada screening risiko penyakit jantung, ada screening risiko penyakit diabetes, ada rekomendasi personalisasi lifestyle, ada monitoring dan riwayat kesehatan, dan ada artikel seputar penyakit jantung dan diabetes. Kemudian selanjutnya ini merupakan video demo dari aplikasi atau website yang sudah kami buat. Sekian presentasi dari tim kami. Kami ucapkan terima kasih.